alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang biasa selalu menggoda manusia adalah minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan jun. Golongan jin dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Wulansa. Guys, aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya tentunya. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalau aku update video baru kalian tahu. Jangan lupa juga di share ke sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga tahu. Nah, gak usah berlama-lama lagi seperti yang udah ada di thumbnail ya tentunya. Kita akan bahas apa sih? Iya, kita akan membahas tentang adakah seseorang yang bisa melihat fenomena alam gaib? Kira-kira ada nggak ya? Nah, ini nanti itu kontennya tentang rangkuman dari ceramahnya Gus Miftah guys. Jadi buat kalian yang mungkin kurang suka sama penyampaianku bisa langsung kunjungi channelnya Gus Miftah sendiri ya. Karena aku materi ini dari beliau gitu, merangkum materi ini dari beliau gitu. Nah, adakah seseorang yang bisa melihat fenomena alam gaib? Nah, ternyata melihat jin dan sejenisnya ternyata memang memungkinkan guys. Bagaimana sih cara melihat makhluk halus lainnya tuh? Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu jin sengaja menampakkan wujudnya. Namun, biasanya jin yang menampakkan wujudnya ini adalah jin-jin yang jahat guys. Karena tugas mereka adalah menggoda manusia. Sebagaimana kita bisa baca di surat An-Nas yang berlafalkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang biasa selalu menggoda manusia adalah minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan jun. Golongan jin dan manusia. Jadi golongan tadi itu biasanya menampakkan wujudnya itu tuh berupa jin yang jahat gitu. Lalu yang kedua, dengan mempelajari ilmu-ilmu tertentu guys. Nah, namun banyak ulama yang mengatakan ilmu-ilmu yang dipelajari oleh mereka itu biasanya ilmu yang mengandung kesesatan. Jadi kayak semacam ilmu hitam gitulah ya. Aku juga nggak tahu sih, tapi ulama mengatakan seperti itu karena kalau ilmu putih pasti nggak digunakan buat kayak pesugihan, santet dan lain-lain gitu ya. Pasti digunakan untuk kebaikan lah, kayak nyembuhin orang gitu-gitu ya. Ada juga yang mempelajari ilmu hitam, ada juga yang mempelajari ilmu tapi untuk kebaikan gitu. Lalu yang ketiga, Allah memberikan anugerah khusus nih terhadap hambanya. Nah, anugerah khusus ini diberikan kepada hambanya nih. Inilah yang sering kita sebut dengan indera keenam atau indigo guys. Nah, tapi sekarang lebih familiar indigo ya. Kalau indera keenam tuh kayaknya zaman-zaman aku kecil gitu. Wah, si Fulan punya indera keenam guys gitu-gitu. Tapi kalau sekarang lebih familiarnya indigo gitu. Nah, makanya nih anak-anak atau kadang bayi-bayi ya mungkin anak kecil ya, balita gitu tuh sering gitu melihat hal-hal tertentu. Nah, biasanya tuh mereka tuh melihat yang orang lain gak bisa lihat gitu. Nah, itu biasa disebut indigo. Lalu, bagaimana sih Islam memandang soal indigo ini guys? Nah, Gus Miftah itu pernah menyampaikan nih, ada 2 realita yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, realita syar'i, yaitu berita-berita tentang alam-alam gaib tadi tapi yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis, tentu saja hadis yang sahih guys. Sebagaimana Allah sebutkan nih dalam surat Al-Jin ayat 9, meteor yang bercahaya itu sebenarnya adalah panah api untuk melempar iblis yang mencoba mencuri berita dari langit. Artinya apa? Nah, ada orang yang kemudian melihat meteor yang bercahaya di beberapa langit tadi. Berarti dia tuh melihat berita-berita meteor itu. Ya mungkin orang-orang yang punya ilmu gitu ya, yang bersekutu sama iblis dan mencuri berita-berita dari langit gitu. Makanya ada peramal, ada ya pokoknya sejenis itulah. Aku nggak mau nyebutin nanti kena disclaimer. Itu yang disebut realitas syar'i guys. Atau ada juga dalam realita lain yang sering kita mendengar hadis dari riwayat Bukhari, yaitu
bahwa malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Secara nggak langsung kan kita nggak tahu ya wujud malaikat Jibril dan kita nggak tahu penampakan Jibril itu gimana. Tapi karena itu termaktub dalam Al-Quran, termaktub dalam hadis, salah, termaktub dalam hadis, jadi kita wajib nih guys mengimaninya dan meyakininya. Jadi kalau tentang meteor tadi ya nggak melulu meteor ya, maksudnya itu tuh kayak cuma gambaran perumpamaan, nggak melulu meteor yang gede dari planet itu enggak ya. Kita ambil isi kandungannya lah, kita ambil penafsiran lain lah. Terserah kalian mau percaya atau tidak, aku hanya menyampaikan kebenaran gitu. Lalu yang kedua ada realita kauni nih. Ketika Allah menciptakan realita kejadian di muka bumi, kemudian kita mendokumentasikannya ya nih guys, terus kita share nih, kita bagikan, hal ini bisa saja terjadi. Nah, jadi tolong guys bedakan antara realita syar'i dan realita kauni. Tuh, gak ngapain jari ikut-ikut ya. Nah, itu biasanya tuh kalau realita syar'i tadi tuh berlandaskan Al-Quran tadi ya guys, dan berlandaskan hadis. Hadis juga hadis yang sahih, nggak yang doif atau hadis palsu. Sementara realita kauni adalah berdasarkan pada kejadian-kejadian alam yang kita lihat di muka bumi, tapi nggak bisa kita realitakan secara syar'i gitu. Nah, biasanya orang-orang indigo ini rata-rata pakai realita kauni ini tadi guys. Jadi kejadian yang ada di alam atau muka bumi ini dia tafsirkan sendiri seperti itu. Nah, biasanya orang-orang indigo tadi guys ini tuh lebih condong melihat kepada realita kauni ini tadi. Jadi kejadian yang ada di muka bumi ini yang sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak termaktub atau tidak tertulis dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih, mereka menyimpulkan sendiri gitu guys. Jadi kayak menafsirkan sendiri lah, orang nggak ada di Al-Qur'an dan hadis, ya udah aku tafsirin sendiri gitu. Kayak misalnya meramal besok kiamat lah, akan ada bencana ini, akan ada bencana ini. Itu semua kan nggak melulu kebenaran gitu guys, karena kebenaran yang sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke guys, jadi itu tadi ya informasi dari aku tentang apakah seseorang bisa sih melihat fenomena gaib. Tentu saja bisa ya guys, dengan 3 cara yang udah aku sebutin tadi. Kalau aku suruh sebutin lagi juga sekarang lupa karena tadi ngafalin gitu kan. Sekarang kalau nyuruh nyebutin lagi ya lupa ingat gitu ya. Pokoknya kalian dengerin aja dari awal sampai akhir, pokoknya jangan di skip karena ini informasi penting gitu buat kalian, karena ya penting gitu, kalian harus tahu gitu. Kalau kalian pengen dengerin lebih lengkap lagi, kalian bisa kunjungi channelnya Gus Miftah sendiri. Di sana dibahas lengkap banget sama Gus Miftah. Pokoknya beliau itu menginspirasi saya untuk menyampaikan ini gitu guys, karena banyak banget teman-teman aku terutama yang pada punya kemampuan itu tuh nggak tahu ya mereka tuh harus bagaimana, karena mereka tidak bisa menyimpulkan apa yang mereka lihat gitu. Semoga setelah nonton video ini mereka jadi bisa menyimpulkan apa yang mereka lihat gitu ya. Tadi ada realita syar'i dan realita kauni tadi, jadi pikirannya lebih terbuka gitu. Oke? Sekian video dari aku, semoga menghibur, semoga bermanfaat, dan semoga berfaedah. Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalau aku update video baru kalian tahu. Nah, jangan lupa juga di-share nih ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tuh tahu gitu loh manfaat dari video ini apa. Ya yang tahu manfaatnya kan kalian sendiri gitu. Aku minta maaf kalau aku ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Aku mohon maaf banget karena semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku minta maaf kalau aku ada salah kata. Semoga next konten aku lebih bisa memilih kata yang baik lagi dan bisa tetap sharing ilmu yang bermanfaat kepada kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.